Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pemasaran produk usaha. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah berdiskusi dengan teman kelompok, siswa mampu memahami pemasaran produk usaha secara langsung dengan baik. Dan setelah melakukan praktik secara kelompok, siswa mampu memasarkan produk usaha secara langsung dengan tepat. Kalian harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah mengenai pemasaran, produk, dan strategi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan hal yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan kelompok. Adapun produk merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar agar diperhatikan, diminta, dipakai, atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Proses pemasaran dalam sebuah usaha akan menentukan berkembang atau tidaknya sebuah usaha. Maka di sini kalian harus mengetahui jenis-jenis pemasaran secara langsung. Yang pertama ada penjualan tatap muka, di mana pemasaran yang kegiatannya ini bertemu secara tatap muka antar penjual dan pembeli. Sehingga terdapat negosiasi agar transaksi dapat dilakukan secara langsung. Yang kedua ada pemasaran lewat email. Menggunakan media internet untuk memperkenalkan produk kalian secara langsung kepada calon konsumen merupakan tindakan yang sangat potensial dalam pemasaran. Yang ketiga, ada brosur. Pada beberapa jenis produk dan wilayah pemasaran, menggunakan brosur atau katalog masih merupakan pilihan utama untuk memperkenalkan suatu produk. Khususnya, yang menerapkan pemasaran dengan sistem multi-level marketing. Yang keempat, ada iklan TV. Pemasaran dengan media TV adalah sebuah pilihan yang sangat tepat untuk jenis produk yang jangkauan pemasarannya secara nasional. Karena media TV lah yang sangat efektif untuk dapat dilihat oleh konsumen. Yang kelima ada kios, salah satu bentuk pemasaran langsung di mana informasi dan mesin order biasanya ditemukan di toko-toko, bandara, dan lokasi lainnya. Strategi pemasaran yang bisa digunakan adalah 4P. P yang pertama ada produk. Beberapa hal yang penting diperhatikan mengenai produk adalah kualitas yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen, kuantitas yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar, penciptaan produk baru yang inovatif sesuai keinginan konsumen, penciptaan nilai tambah pada produk, dan penciptaan produk yang mempunyai daur hidup. P yang kedua ada price atau harga. Pada penempatan harga produk, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mempertimbangkan harga pokok produksi, menyesuaikan harga produk dengan pasar, melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis. P yang ketiga ada place atau tempat. Penempatan tempat menjual produk bisa dilakukan dengan melihat lokasi penjualan sebaiknya yang mudah dijangkau oleh konsumen, lokasi penjualan yang memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen, dan lokasi yang mempunyai nilai tambah seperti arena bermain anak dan keluarga, suasana belanja, serta tamasya. P yang keempat ada promotion. Beberapa saluran promosi yang bisa digunakan dalam membantu meningkatkan penjualan produk bisa melalui media sosial, blog, atau website. Adapun tujuan strategi pemasarannya, yang pertama untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu di dalam tim pemasaran. Kedua, sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam langkah pengambilan keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan pemasaran. Rencana pemasaran merupakan alat yang perlu dilakukan setiap hari untuk membantu organisasi menjangkau target pasar dan target keuntungannya. Adapun tahap proses dari perencanaan pemasaran, yang pertama melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajer perusahaan atau manajer pemasaran dapat membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar. Yang kedua ada penentuan tujuan. Setelah melakukan analisis SWOT tadi,
marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Misalnya, mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Yang ketiga, ada pemilihan strategi dan produk. Strategi dan produk dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini terdapat 3 konsep perencanaan pemasaran. Yang pertama ada perencanaan pelaksanaan usaha secara keseluruhan, mencakup penentuan tujuan umum usaha dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut, mencakup dengan keuangan, produksi, kebutuhan tenaga kerja, riset dan pengembangan, penentuan sasaran pasar, dan program pemasarannya. Adapun konsep yang kedua tentang perencanaan pemasaran, mencakup pengembangan rencana jangka panjang untuk masalah-masalah yang luas dalam marketing, seperti produk, struktur harga, sistem distribusi, dan kegiatan promosi. Rencana yang ketiga yaitu adalah rencana pemasaran tahunan, mencerminkan proses perencanaan yang berjalan dalam satu periode waktu. Media pemasaran adalah media yang digunakan untuk memasarkan atau mempromosikan sebuah produk. Adapun contoh media pemasarannya, yang pertama ada dari mulut ke mulut. Memasarkan produk dengan cara ini paling sering digunakan. Dengan metode ini kita bisa meyakinkan orang dengan menatap mata mereka langsung. Yang kedua ada media cetak, adalah media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan, seperti koran, majalah, katalog, brosur, poster, dan kalender. Yang ketiga ada media elektronik, di mana media iklan yang bekerja berdasarkan prinsip elektronik dan elektromagnetik, contohnya seperti televisi, radio, dan website. Yang keempat ada iklan luar ruang. Maksudnya, media iklan yang ditempatkan di luar ruangan seperti jalan, pasar, terminal, stasiun, dan tempat publik lainnya. Contohnya seperti iklan baliho, spanduk, dan neon box. Yang kelima ada media sosial. Sosial media saat ini sudah menjadi kebutuhan di masyarakat. Menggunakan sosial media untuk promosi merupakan suatu pemasaran yang sangat efektif. Yang berikutnya, yang keenam, ada pameran atau bazar. Ajang ini bisa digunakan untuk media promosi. Biaya yang dikeluarkan pun juga biasanya tidak terlalu besar, masih sangat terjangkau oleh skala usaha kecil dan menengah atau UMKM. Yang ketujuh adalah telemarketing. Menggambarkan penggunaan operator telepon untuk pelanggan baru untuk berkontak dengan pelanggan yang ada guna mengetahui dengan pasti level kepuasan pelanggan atau untuk mengambil pesanan. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.